ini ada tidak. Nah ke depan itu sebetulnya iklan jangan diperkuat, iklan itu diperkuat, tapi jangan lagi arisan lagi. Menurut kami, ini pandangan kami. Jadi iklan itu sebagai pemersatu yang mengkoordinasikan dari paguyuban. Jadi sudah namanya pemersatu itu yang tidak sampai mengurusin yang kecil-kecil. Ini namanya pandangan. Pandangan itu kan bisa dianut, bisa tidak. Gitu itu ke depan. Namanya kita kan, makanya kita kumpulkan paguyuban, kita ini koordinasi mencari alternatif. Cara-cara kenapa iklan enggak maju. Nah, maju atau tidaknya ya tergantung kita semuanya. Tergantung semuanya. Tapi saya sependapat memang iklan itu memang harus terdepan. Dan misinya adalah misi pemersatu antara Kedung Kitang, Bugel, Playar, Kenet sampai Kelakaran. Itu mungkin tidak sampai yang terkecil-kecil. Mungkin ya iklan itu ya itu tadi. Mungkin bagaimana itu solusinya ke depan. Kalau mau kita mempersatukan, tapi jangan sampai ya itu tadi blok-blokan. Karena yang namanya blok-blokan, wah saya IKD, oh saya benar. Ya mas cuek saja, ya terserah itu kegiatannya orang IKD, itu kegiatan orang Kenet ya terserah. Nah inilah celakanya kalau masih berpikiran yang seketika begini. Mungkin perubahan ke depan adalah harus diubah kalau mau berubah. Karena begini, sejatinya dari Kedung Kitang sampai Kelakaran itu kalau diurut-urut itu hanyalah satu oyot yang tidak bisa terpisahkan. Kalau mau tahu sejarahnya, itu hanya satu oyot. Kenapa kalau kita bisa mendharma baktikan dari Kelakaran sampai Kedung Kitang kita masih ragu-ragu? Toh itu mbah juga mbah-mbah kita Kedung Kitang, Bugel ya mbah-mbah kita juga, Playar mbah-mbah juga kita, Kenet juga sama, Kelakaran juga sama, bahkan sampai Temu Giring pun itu masih suatu mbah, satu oyot semuanya. Menurut kami ya mari kita ini ke depan malah saling menguatkan. Jadi sepedukuhan itu tadi yang banyak paguyuban, jadikanlah satu yang umpamanya iklan yang diperkuat untuk mempersatukan paguyuban itu tadi. Tidak harus PKPK itu tidak ada, tidak, tetap terus PKPK itu IKD ada terus. Hanya iklan sebagai pemersatu. Ini pandangan kami. Mungkin selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati, kami sampaikan juga perjalanan PKPK. Tadi sudah di awal saya sampaikan PKPK sudah berumur kurang lebih 4 tahun 6 bulan. Sudah banyak yang kami hasilkan. Dan mungkin juga masih banyak yang belum bisa kami sampaikan dharma baktikan khususnya di Kenet dan sekitarnya. Apa saja mungkin Bapak Ibu sudah pada tahu apa yang dihasilkan, walaupun 4 tahun 6 bulan. Pertama, sudah merehab musola Kenet hasilnya. Yang kedua, desa Kenet juga sudah dicor, juga itu hasilnya. Lampu penerangan juga itu PKPK juga. Terus terakhir lampu yang di hutan. Yang terakhir sekali itu juga itu alhamdulillah itu peran semuanya, bukan hanya juga Kenet tapi juga ada andil dari di luar Kenet juga. Dan juga yang terakhir ini yang lagi hangat-hangatnya dan saya informasikan bahwa di Etan Kenet, dari Etan Kenet persis sampai Bugel, jalan Bugel itu akan dicor. Mungkin nanti akan dibahas secara ini oleh mungkin Dep, tapi kami hanya sedikit saja bahwa ada anggaran dari pemerintah atau mungkin itu ABRI masuk desa, itu anggarannya adalah 125 juta. 125 juta itu hanya untuk ngecor saja, ngecor dari Etan Kenet sampai
di loretannya Pak Buang pas jalan naik sedikit. Jadi 125 itu sampai di situ. Nah, yang dari Pengkolan yang loretannya Pak Buang ngidul sampai di Jalan Bugel itu belum ada anggarannya. Itu kurang lebih sekitar 70-an meter lah, mungkin 30 meter sampai 40 meter. Nah, mungkin sedikit saya sampaikan, kalau mau nyambung dari yang loretannya Pak Buang itu membutuhkan dana 20, sekitar kurang lebih 20-an 8 juta lagi. Itu kalau ngecor nyambung. Ternyata yang lebih besar malahan memasang gorong-gorong jalan air. Saat ini sedang berlangsung. Jadi di Etan Kenet sudah gorong-gorong sudah mulai dikerjakan semuanya. Jadi jalan itu sekarang ini dinaikkan 20 cm. 20 cm. Nanti cornya itu sekitar 10 cm. Nah, terus naiknya 20 meter 20 cm itu yaitu tadi dari pinggir itu seperti kayak gitu yang kemarin video yang kami kirim itu bisa disaksikan seperti kayak begitu itu. Nah, untuk saat ini sudah dikerjakan tiap hari warga Kenet itu kerja bakti sampai jam 12 setiap hari. Informasi ini saya dapatkan kemarin kebetulan ponakan kami sampai di rumah saya menyampaikan proposal, ada titipan dari perangkat desa yang ada di kampung. Jadi dari pemasangan gorong-gorong dan nyambung jalan itu tadi, saya lihat di proposal itu yang anggaran yang dibutuhkan 103 juta. Berarti kalau 103 juta dikurangi 28 yang untuk ngecor itu, nah berarti sisanya itu untuk betulin saluran air, gorong-gorong dan sebagainya. Nah, untuk yang sudah dikerjakan bakti ini saya nggak tahu ini anggarannya dari mana, saya tidak tahu. Saya menurut informasi katanya itu baru di drop oleh material informasinya, tapi memang ini dipandingkan oleh Om Budianto yang ada di Kenet. Jadi kalau enggak yang mandikani untuk pengerjaan ini adalah Om Budianto ya, yang ada di Kenet. Kebetulan alhamdulillah beliau sekarang adalah seorang pengusaha showroom. Kalau memang Bapak Ibu membutuhkan mobil-mobil dan sebagainya, tinggal menghubungin Pak Budianto. Jadi sekarang beliau punya 3 showroom. Yang terakhir ini baru yang di daerah mana itu. Ya mudah-mudahan kita doakan saja karena proses ini semuanya juga yang mendekani beliau. Mudah-mudahan usahanya Pak Budianto itu semakin sukses, semakin jaya. Nah, semua kanan kirinya semuanya ikut menikmati. Barangkali nanti itu untuk secara detailnya untuk ini kami nanti ada Mas, nah, pada intinya saya sampaikan bahwa sejatinya paguyuban Kenet itu saya selalu di grup, saya selalu sudah wanti-wanti. Tadinya saya itu malah jadi ada 2 kan arisan. Jadi kalau ketemu itu ada arisan, saat ini ada arisan 25, sosial 25. Saya tidak memberatkan. Seandainya ada anggota yang tidak ikut arisan, hanya sosial saja, tidak ada masalah. Jadi arisan itu tidak saya wajibkan untuk PKPK itu. Enggak ikut arisan pun enggak masalah. Bahkan kalau dua-duanya tidak ikut pun juga tidak ada masalah. Tidak ikut arisan, juga tidak ikut yang dana sosial, juga tidak ada masalah. Namun yang kami harapkan adalah tetap menjadi anggota paguyuban, itu yang kami inikan gitu-gitu itu. Jadi ini yang saya tekankan. Jadi alhamdulillah hari ini untuk arisan ini dimulai baru pertama kali. Hari ini nanti dikocok ya.
periode 2 PKBK. Jadi mungkin disampaikan saja yang tidak ikut arisan tidak bisa, ya nggak ada masalah. Nggak ikut sosial nggak ada masalah. Mau ambil salah satu silahkan, nggak ikut dua-duanya silahkan. Yang terpenting saya pesen ikut saja paguyuban. Paling tidak ada di grup PKBK. Jadi kalau ada informasi-informasi apa itu tahu. Itu harapan kami gitu-gitu itu. Nah, tapi yang kami kadang-kadang, nah ini saya juga kekesalan kami akan saya sampaikan di sini. Mohon maaf. Jadi sejatinya Pak Banwina, Bapak Ibu semuanya, kenet itu kalau umpamanya paguyuban kenet itu, kalau iuran cepat sekali Pak. Itu saya apresiasi. Kalau umpamanya, ayo saweran, cepat sekali. Saya akui. Ayo ngumpul, ya ini ngumpul. Tapi kalau ada yang WA di grup memberikan info-info apa, menang semuanya. Paling yang jawab 2 atau 3 orang. Kadang 3 hari baru dibuka. Ya, nah itu. Jadi ya itu tadi mungkin barangkali saya mohon untuk pada kesempatan yang baik ini, ya barangkali karena WA itu adalah bagian dari organisasi. Walaupun hanya sekata 2 kata mungkin barangkali mulai saat ini diperbaiki. Paling tidak siap, paling tidak oke, paling tidak apalah gitu-gitu itu. Saya lihat, saya cek. Karena kalau ada informasi saya cek. Ini dibaca, tapi ya nggak ada respon. Mau saya itu maupun apapun respon itu karena itu bagian dari silaturahmi. Kan BA itu kan memberi info ataupun apa itu bagian dari silaturahmi. Ditanggapin amal. Kan begitu kan mudah sebetulnya itu orang nyari amal gitu-gitu itu. Ya, tapi kalau yang udah kebanyakan amal saya nggak mau yang kecil-kecil kayak gitu. Lah ya ini kecil-kecil katanya kalau kumpulin juga jadi besar. Jadi mohon. Jadi kalau ada info-info yang terkait pada paguyuban walaupun sekata 2 kata itu ada yang merespon lah. Coba kalau Bapak Ibu umpamanya WA ke orang dan orang itu tidak menanggapin, sakit hati enggak? Pasti sakit hati. Coba umpamanya saya nge-share WA tidak direspon, enggak ada respon. Itu kan juga. Nah ini mudah-mudahan ya memang semuanya itu ada proses nanti ke depan pokoknya walaupun sekata 2 kata semuanya merespon itu. Untuk selanjutnya mungkin barangkali Bapak Ibu saya tidak panjang lebar karena ini nanti masih ada sambutan-sambutan yang lain. Mungkin dalam forum yang ini selain kita ini nanti arisan juga kami mengajak Bapak Ibu yang saya infokan tadi masalah pengeboran dalam forum ini kami mengajak menggalang dana dalam mensukseskan pengeboran dari Kenet sampai Kudus itu tadi. Ya terserah seikhlasnya. Jadi seikhlasnya jadi nanti terutama ya wabil khusus untuk Pak Wagino. Ini Pak Wagino ini anak-anaknya pengusaha. Pak Adi pengusaha, Agung pengusaha, Ferry pengusaha. Nah ini alat-alat berat. Kalau Bapak Ibu mau nyewa-nyewa alat-alat berat ataupun itu mengenai apa-apa tinggal hubungi Pak Wagino. Tapi ini saya promosi Pak Wagino ya. Tapi ya saya mohon bantuannya ini pengecoran ini mohon disampaikan salam buat anak-anaknya yang pengusaha itu tadi ya Pak Wagino ya. Nah mudah-mudahan karena apa? Jangan ragu kalau ini atau pengecoran jalan selagi masih jalan itu diinjak orang amal Bapak Ibu itu akan mengalir. Semakin banyak orang yang menginjak jalan itu semakin amal itu akan mengalir. Baik itu nanti yang akan menolong nanti di sananya nanti itulah yang tidak akan pernah putus. Bisa beli mobil ada yang 2, ada yang 3 masuk untuk menyisihkan yang
ibaratnya ya berapa mungkin tidak bisa. Saya kira yang hadir di sini ini semuanya hebat-hebat semuanya, hebat-hebat semuanya, gitu-gitu. Makanya mari kita berlomba-lomba untuk menyukseskan pengecoran ini. Mungkin barangkali kurang lebihnya itu Bapak Pembina mungkin mohon barangkali ada hal-hal yang belum kami sampaikan untuk pengurus PKPK nanti melengkapi yang belum kami sampaikan, dan mungkin Pak Pembina nanti nanti kalau ada hal-hal juga mohon kami diarahkan, pengurus mohon diarahkan, tidak usah ragu-ragu gitu-gitu. Dan kami pun memang sana sini masih banyak kekurangan, dan insya Allah ini PKPK kan sudah periode kedua. Nah ini yang terakhir yang kami sampaikan, PKPK sudah periode kedua. Nah periode kedua ini kami tawarkan dulu, apakah kepengurusan PKPK ini mau dirubah, mau diperbaiki, mau ada perubahan. Nah nanti disampaikan itu. Kalau emang ketua saya udah jenuh dengan Pak Tuyono, ganti yang muda-muda, kan banyak yang muda. Ada Om Topo, ada Om Wakito, ada Mbak Yanti, ada Mbak Ibu Mila. Bisa jadi ketua, ada Mbak Sugianti, dan yang muda-muda itu kalau bisa tampil menjadi ketua, biar tidak biar tidak bosan hanya Tuyono terus gitu itu. Nanti nah itu dia, mungkin hebatnya ya hebat dok, kesel kan saya nggak tahu kan gitu itu. Jadi mohon nanti kalau memang kepengurusannya itu perlu dirubah, silahkan. Nanti untuk ininya nanti TEN juga itu yang akan menawarkan. Jadi saya terbuka saja, kalau Mang Amor perlu ada perubahan kami dukung. Itu ya. Jadi maksudnya biar tidak itu saja, biar ada pencerahan. Itu yang ini kan yang kami harapkan. Barangkali itu Bapak Ibu yang kami sampaikan. Mungkin barangkali ada kekurangan dan kesilapan kami, mohon maaf lahir batin. Dan pada kesempatan ini kami tidak lupa selaku ketua PKPK mohon maaf lahir dan batin atas segala kesalahan kami, baik disengaja maupun disengaja. Kami selaku pribadi maupun kami selaku ketua PKPK untuk kedepannya insya Allah kita bisa lebih maju lagi. Barangkali itu. Assalamualaikum.